Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai ASN berakhlak bangga melayani bangsa. Saat ini saya akan menjelaskan bok-bok terkait nilai-nilai dasar ASN yang akan saya jelaskan lebih rinci sebagai berikut. Yang pertama, saya akan menjelaskan 7 alasan rasional tentang pentingnya pelayanan prima. Yang pertama yaitu kepuasan pelanggan merupakan sarana untuk menghadapi kompetensi di masa yang akan datang. Kemudian yang kedua, kepuasan pelanggan merupakan promosi terbaik. Yang ketiga, kepuasan pelanggan merupakan aset terbaik. Yang ketiga, kepuasan pelanggan menjamin pertumbuhan dan perkembangan organisasi. Yang kelima, pelanggan makin kritis dalam memilih produk dan jasa. Yang keenam, pelanggan puas akan kembali. Dan yang ketujuh, pelanggan puas mudah memberi referensi. Hal fundamental dalam pelayanan publik. Yang pertama, pelayan publik merupakan hak warga negara sebagai amanat konstitusi. Yang kedua, pelayan publik diselenggarakan dengan pajak yang dibayar oleh warga negara. Yang ketiga, pelayan publik diselenggarakan dengan tujuan untuk mencapai hal-hal yang strategis bagi kemampuan bangsa di masa yang akan datang. Yang keempat, pelayan publik memiliki fungsi. Yang kelima, pelayan publik tidak hanya memenuhi kebutuhan dasar warga negara sebagai manusia, akan tetapi juga berfungsi sebagai proteksi bagi warga negara. Pendapat saya terkait konsep responsibilitas dan akuntabilitas, yaitu menurut saya responsibilitas adalah kewajiban untuk bertanggung jawab dan akuntabilitas adalah kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai. Dalam banyak hal, kata akuntabilitas sering disamakan dengan responsibilitas atau tanggung jawab, namun pada dasarnya kedua konsep tersebut memiliki arti yang berbeda. Peran saya untuk menciptakan lingkungan akuntabel, pertama memiliki jiwa kepemimpinan, transparansi, integritas, keadilan, kepercayaan, tanggung jawab, keseimbangan, konsistensi, dan juga kejelasan. Yang saya ketahui tentang sinergi perilaku kompeten, yang pertama, belajar dari uji coba, learning by experiment. Yang kedua, belajar dari penelahan atau penggalian, learning by investigating. Dan yang ketiga adalah belajar dari praktek, yaitu learning by practicing. Potensi dan tantangan keanekaragaman di lingkungan saya bekerja. Yang pertama, kita mampu bekerja secara tim dengan orang yang berbeda karakter. Kemudian kita harus dihadapkan dengan deadline dan juga harus up to date terhadap sesuatu yang berkaitan dengan bidangnya. Dituntut selalu konsisten dan juga bisa menselaraskan antara kondisi hati dan juga kondisi pekerjaan. Selanjutnya, apa itu Adaptive Culture Framework? Itu terbagi menjadi 9, yaitu 1. Kita harus memiliki tujuan yang hendak dicapai bersama. 2. Kita harus mengembangkan nilai-nilai budaya organisasi. Ketiga, menjelaskan apa yang hendak dituju. Keempat, menjadi fondasi penting dalam membangun budaya adaptif. Kelima, visi dan values menjadi kelandasan untuk dibangunnya strategi. Yang keenam, mendukung budaya adaptif. Yang ketujuh, harus dapat menyelesaikan permasalahan yang muncul. Yang kedelapan, memiliki peran sebagai penguatan budaya adaptif. Dan yang terakhir, yang kesembilan, aturan main sebagai bentuk formalitas. Selanjutnya adalah penjelasan singkat tentang cara berpikir kritis dan kreatif. Cara berpikir kritis yaitu suatu kemampuan untuk berpikir dengan rasional dan tertata, yang bertujuan untuk memahami hubungan antara ide dan juga fakta. Berpikir kreatif adalah kemampuan menganalisis sesuatu berdasarkan data atau informasi untuk menghasilkan ide-ide baru dalam memahami sesuatu yang baru. Berikutnya adalah penjelasan terkait penerapan adaptasi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi yang direspon perubahan lingkungan. Yang pertama adalah menerapkan budaya organisasi. Yang kedua, dengan menciptakan budaya yang tepat dan dapat mendukung tercapainya tujuan organisasi, sehingga meningkatkan efektivitas organisasi dan kinerja. Berikutnya, tantangan dan praktek dalam WOG, yaitu yang pertama adalah kapasitas SDM dan institusi, yang kedua nilai dan budaya organisasi, dan yang ketiga adalah kepemimpinan. Berikut penjelasan saya terkait workbook ini. Saya ucapkan terima kasih banyak telah menyimak, semoga menjadi pengetahuan baru untuk kita semua. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.